Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, kita berjumpa kembali di Mapel IPA ya. Ya. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang kalor. Sekarang materi kalor bagian yang kedua. Sebelum kita mempelajari tentang kalor bagian kedua ini, marilah kita membaca doa dulu. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Ya, selesai. Ya. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang kalor. Ya. Sekarang pengaruh kalor terhadap wujud. Kemarin kamu sudah mempelajari tentang konsep kalor ya. Ya, sekarang pengaruhnya apa dari kalor tersebut terhadap wujud suatu zat. Nah, kita mengulas materi yang kemarin dulu. Nah, ya. Kemarin saya memberikan gambar, yaitu air dididihkan. Yang pertama yaitu dengan menggunakan panci besar, tentunya isinya juga banyak. Kemudian yang kedua yaitu panci kecil, tentunya isi airnya juga sedikit. Nah, sekarang pengaruh kalor terhadap wujud suatu zat. Ini yang saya didihkan ini adalah zat cair ya. Kedua-duanya ini adalah zat cair, air. Nah, ketika air itu saya berikan kalor dengan melalui media kompor ini, nah, berarti kalor kan diberikan ya, ya sampai mendidih, sampai kira-kira volume dari air itu berkurang. Nah, ketika terjadi mendidih, maka air tersebut akan berubah menjadi apa? Yang semula zat cair akan berubah menjadi apa? Iya, betul, yaitu berubah menjadi uap. Nah, uap itu adalah bentuknya berupa gas. Nah, sehingga apa pengaruh kalor terhadap wujud zat? Akan terjadi perubahan yang semula zat cair menjadi zat gas. Nah, itu adalah pengaruh kalor terhadap wujud zat. Ya. Oke. Nah, ya, artinya kalau dapat mengubah wujud suatu zat. Nah, itu kesimpulannya ya. Sekarang pengaruh kalor terhadap wujud zat secara grafik. Kalau kita lihat secara grafik, nah, coba dilihat ya grafik ini. Ya. Ini adalah suhu. Ya, garis vertikal ini adalah menyatakan suhu. Sedangkan garis horizontal ini menyatakan waktu, ya, T atau waktu. Ini adalah bentuk zat padat, yaitu ini adalah es batu, ya. Oke. Nah, ketika dia wujudnya berupa zat padat, yaitu es batu, dia berada pada suhu min 10 derajat Celcius. Nah, ketika ini dibiarkan terus ya sampai menuju ke suhu 0 derajat Celcius, ini 0 ya derajat Celcius, maka ini bentuknya tetap sama-sama padatnya. Nah, ya, sama-sama padatnya. Ketika terjadi perubahan suhu dari min 10 sampai 0 derajat Celcius, maka bentuk tetap. Sedangkan pada saat
suhu yang sama yaitu 0 derajat Celcius, maka bentuk berubah yang semula berupa zat padat akhirnya menjadi cair. Nah, ya. Akhirnya menjadi cair walaupun ini masih suhunya 0 tetapi sudah mencair. Karena apa? Karena adanya kalor. Nah, ya. Pada suhu yang tetap maka bentuk berubah. Kemudian yang ketiga, nah ya, ditunjukkan pada grafik C dan D. Terjadi peningkatan atau perubahan suhu, yaitu yang semula 0 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi ini sama-sama airnya. Nah, ya, walaupun suhunya berubah, tetapi wujud zatnya itu masih sama, yaitu zat cair. Nah, ya. Kemudian grafik selanjutnya D ke E. Ini suhunya sama. Ya, suhunya sama yaitu 100 derajat Celcius. Tetapi apa yang terjadi pada wujudnya? Nah, wujudnya sudah berubah menjadi gas. Nah, ya, wujudnya berubah menjadi gas. Karena apa? Walaupun ini suhunya tetap, tetapi ada apa? Ada penambahan kalor karena adanya panas tadi, penambahan kalor tadi, maka wujudnya berubah menjadi gas. Nah, ya. Paham ya? Oke. Berarti ketika terjadi perubahan suhu, maka bentuk tetap yang semula padatan es tetap padatan es. Semula air es menjadi air. Ini bentuknya sama, yaitu sama-sama zat cairnya. Ya, ketika terjadi perubahan suhu, maka bentuk tetap. Nah, ya, yaitu grafik apa yang terjadi perubahan suhu? A dan B. Terjadi perubahan suhu tetapi bentuk tetap. C dan D. Terjadi perubahan suhu semula 0 menjadi 100 tetapi bentuk tetap. Nah, ya. Kemudian untuk grafik B dan C, suhu tetap tetapi wujud berubah. Suhu tetap, wujud berubah. Semula padat menjadi cair. Grafik D dan E semula cair menjadi gas. Nah, ini karena apa? Ada penambahan kalor walaupun suhunya tetap. Oke ya. Ini grafik ini perlu dipahami. A, ya, grafik bentuk A berwujud padat atau es. B berwujud padat, nah sama ya. C berwujud cair, kemudian D berwujud cair, dan E berwujud gas. Seperti yang dijelaskan tadi ya. Nah, ya. Kemarin kita sudah mempelajari besarnya kalor terhadap zat. Berapa besarnya kalor yang dibutuhkan oleh zat tersebut? Nah, kemarin kita ada rumus untuk mengetahui besarnya kalor yang dibutuhkan oleh zat. Berapa kemarin? Q sama dengan M atau massa kali C kalor jenis kali delta T atau perubahan suhu. Nah, sekarang pengaruh kalor terhadap wujud zat secara grafik. Nah, sama seperti tadi ya, tetapi ini ada rumusnya. Ketika 10 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius, berarti ini kan terjadi perubahan suhu ya. Semula min 10 menjadi 0. Karena terjadi perubahan suhu, maka rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, karena ada perubahan suhu, berarti ada delta T-nya.
Sedangkan dari 0 suhunya sama ya, suhunya sama 0, tadi kan terjadi perubahan wujud yang semula padat menjadi cair. Berarti apa? Melebur, mencair. Nah, sehingga rumusnya Q sama dengan M kali L saja. Tidak pakai C, kalau jenis tidak pakai perubahan suhu karena memang ini suhunya tetap. Kemudian dari 0 sampai suhu 100 derajat Celcius, karena terjadi perubahan suhu, maka rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah ya, karena ada perubahan suhu, sehingga rumus ini yang digunakan. Kemudian 100 derajat Celcius, nah ya, tidak ada perubahan suhu. Tadi dari air menjadi apa? Nah, ya, menjadi uap kan ya tadi ya, atau gas. Dari zat cair menjadi gas, itu artinya menguap. Maka kalor yang diperlukan berapa? Q sama dengan M massa zat dikali dengan apa? Uap. Ya, harga dari koefisien uapnya. Nah, ya. Nih. Kemudian terjadi perubahan suhu lagi, maka kalor yang diperlukan adalah M kali C kali delta T karena ada perubahan suhu. Oke, ini adalah cara untuk menghitung besarnya kalor ketika terjadi perubahan wujud ataupun ketika terjadi perubahan suhu. Kalau terjadi perubahan suhu tetapi bentuknya tetap, maka menggunakan rumus yang ini. Kalau suhunya tetap tapi bentuk berubah, maka menggunakan rumus ini. Nah, apakah dia mencair atau menguap? Kalau mencair maka Q sama dengan M kali L. Kalau menguap maka Q sama dengan M kali U atau uap. Nah ya. Oke. Ini penjelasannya. Q1 berwujud padat, yaitu es. Benar kan ya tadi ya? Pada 0 derajat Celcius tidak terjadi perubahan bentuk walau ada perubahan suhu. Nah, ini bentuknya tetap sama, yaitu sama-sama padatnya. Kemudian kedua, berwujud cair, tidak terjadi perubahan suhu, tetapi terjadi perubahan wujud zat. Nah, semula padat menjadi cair. Ketiga, perubahan ini ketiga ya, terjadi perubahan suhu, berwujud zat cair, terjadi perubahan suhu, tetapi tidak terjadi perubahan wujud. Nah, ya, terjadi perubahan suhu, tetapi tidak terjadi perubahan wujud karena masih sama-sama zat cairnya. Keempat, berwujud gas, terjadi perubahan wujud zat, tetapi tidak terjadi perubahan suhu. Nah, ini suhunya tetap, tetapi bentuknya berubah, semula cair menjadi uap, semula zat cair menjadi gas. Nah, ini ya, kita kemarin belajar tentang rumus ini ya, sampai ke contoh soal kemarin. Berapa besarnya kalor yang dibutuhkan oleh suatu zat, maka Q sama dengan M massa dikali C kalor jenis dikali delta T perubahan suhu. Nah, ini ya, karena terjadi perubahan suhu sama seperti tadi ya pada grafik, semula padat menjadi cair. Ini ada proses perubahan suhu. Nah, ya. Oke, sehingga kalor yang dibutuhkan berapa? Karena ini terjadi perubahan wujud zat, maka perubahan wujud tidak ada perubahan suhu.
Hal ini karena saat es melebur pada suhu 0 derajat Celcius sebagai es, ada yang sudah melebur dan sebagian lagi masih berbentuk es atau padatan. Nah, sehingga berapa kebutuhan kalornya? Nah, menjadi Q sama dengan M kali L. Karena tidak ada perubahan suhu, maka delta T-nya dihilangkan ya. Kalor jenisnya menjadi kalor lebur. Nah, ya, karena ini terjadi perubahan wujud zat, yaitu melebur atau mencair, sehingga kalor jenisnya diganti dengan kalor lebur. Nanti untuk kalor leburnya sudah ada sistem internasional ya. Jadi harga untuk kalor leburnya sudah ada pada tabelnya. Nanti kalau pada soal ini harga L kalor lebur itu nanti diketahui. Nah, ini contoh soal ya. Hitunglah banyaknya kalor yang diperlukan untuk meleburkan 2 kg es 0 derajat Celcius pada titik leburnya. Berarti berapa kalor yang diperlukan untuk meleburkan es 2 kg pada suhu 0 derajat Celcius. Nah ini, jika kalor lebur es adalah 336.000 Joule per kilogram. Nah ini harga kalor leburnya tadi. Nah, maka jangan lupa cara menjawabnya harus diketahui dulu. Datanya apa saja dalam soal itu. Diketahui M, nah ya, M-nya 2 kg. Kalor leburnya yaitu 336.000 Joule per kilogram. Ditanya berapa kalori yang diperlukan untuk meleburkan es 2 kg tadi. Rumusnya ditulis dulu, Q sama dengan M kali L. Nah ya, karena tidak ada perubahan suhu sehingga menggunakan kalor lebur. Q sama dengan M kali L. M-nya harganya berapa tadi datanya? Ya 2 kg. Dikali L-nya 336.000. Nah ya, kemudian langsung dihitung. Nah, ketemu angkanya ini 672.000 Joule. Nah, mudah ya, tinggal memasukkan data ke dalam rumus. Nah, oke, coba dilihat di sini. Semula zat cair berubah menjadi gas. Kira-kira ketika terjadi perubahan wujud zat, suhunya bagaimana? Ya, benar, suhunya tetap. Ini terjadi proses penguapan ya, dari cair menjadi gas. Ini terjadi proses penguapan. Suhunya tetap. Karena tidak ada perubahan suhu, maka delta T-nya kita hapus. Maka berapa kalor yang diperlukan? Kan jelas ada kalor ya untuk merubah wujud zat ini. Dari cair menjadi gas, ya ada perubahan wujud. Sehingga berapa kalor yang diperlukan untuk merubah wujud zat tadi yang semula cair menjadi gas? Maka Q sama dengan M kali U, kalor uap. Nah ya, perubahan wujud tidak ada perubahan suhu. Hal ini karena saat air menguap pada suhu 100 derajat Celcius, sebagian air ada yang sudah menguap dan sebagian lagi masih berbentuk air. Ya, oke. Nah, sekarang contoh soalnya. Hitunglah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menguapkan 2 kg air. Nah, jika kalor uap air 2
2.260.000 Joule per kilogram. Nah, ya. Ini yang ditanyakan berapa kalor yang diperlukan untuk menguapkan 2 kg air. Nah, harga kalor uapnya sudah diketahui ya. Oke. Bagaimana cara menghitungnya? Jangan lupa diketahui data apa saja yang ada dalam soal. Data yang ada adalah M, massa dari air yaitu 2 kg. Kemudian kalor leburnya 2.260.000 Joule per kilogram. Ditanya berapa kalori yang diperlukan untuk merubah wujud zat dari air menjadi uap. Nah, maka langsung rumusnya ditulis ya, I sama dengan M kali U. Data dimasukkan ke dalam rumus, M-nya 2 dikali 2.260.000. Berapa? 4.520.000 Joule. Nah, mudah ya, tinggal memasukkan data ke dalam rumus. Ya, sekarang azas Black. Black mengatakan, bila dua zat yang suhunya tidak sama dicampur, maka zat yang bersuhu tinggi akan melepaskan kalor sehingga suhunya turun, dan zat yang bersuhu rendah akan menyerap kalor sehingga suhunya naik sampai terjadi keseimbangan. Ya, ini yang dimaksud. Ini air panas, berarti suhunya kan lebih tinggi ya. Nah, kemudian dicampur dengan air dingin, suhunya tentunya lebih rendah. Nah, ketika air panas ini dicampur dengan air dingin, maka air panas yang bersuhu tinggi akan melepaskan kalor. Sedangkan air dingin yang bersuhu rendah, dia akan menyerap kalor. Sehingga ketika dituangkan dalam satu wadah, maka keduanya suhunya akan menjadi sama atau seimbang, yaitu menjadi hangat. Sehingga bisa disimpulkan berapa besarnya kalor sama, yaitu Q lepas sama dengan Q serap. Nah, ya. Maka rumus azas Black akan menjadi begini. Nah, kita kemarin sudah mempelajari tentang rumus besarnya kalor yang diperlukan, yaitu M kali C kali delta T. Nah, kalau azas Black karena terjadi keseimbangan suhu, maka M atau Q1 sama dengan Q2 atau Q lepas sama dengan Q serap. Nah, Q memiliki rumus MC delta T. Nah, sehingga M2 dikali C2 dikali delta T atau sama dengan M1 dikali C1 dikali delta T, atau ini dibalik sama saja ya, M1 kali C1 kali delta T sama dengan M2 kali C2 kali delta T, sama ya. Nah, ya, ini lebih jelasnya rumus azas Black. Nah, ya. Oke. Kita coba untuk latihan soal menerapkan rumus azas Black. Nah, ya. Jika di dalam gelas berisi 50 gram air yang bersuhu 20 derajat Celcius, kemudian dimasukkan air bersuhu 80 derajat Celcius sebanyak 30 gram. Tentukan suhu campuran air tersebut. Nah, jangan lupa untuk menjawab soal ini, maka harus diketahui dulu, ditulis data yang ada dalam soal itu apa saja. Diketahui M1 itu mana. Nah, ini ya. Jika di dalam air berisi 50 gram air, nah berarti ini massa
M1 50 gram. Suhu 20 derajat Celcius berarti T1. Kemudian dimasukkan air bersuhu 80 derajat Celcius, ini T2. Sebanyak 30 gram, ini M2. M2-nya 30, T2-nya 80. Nah, tinggal kita memasukkan rumus azas Blacknya tadi. Nah, ditanya suhu bersama dari kedua air tersebut menjadi berapa? Jawab, rumus azas Blacknya kita masukkan M1 kali C1 kali delta T, kan terjadi perubahan suhu ya. Jadi TC karena yang ditanyakan itu suhu, maka dilambangkan saja TC dikurangi 20, terjadi perubahan suhu ya. Yang T1 kan tadi 20, sama dengan M2 dikali C2 dikali 80 ya, dikali TC. Ini suhunya berapa? Suhu bersamanya. Nah, ya. Oke. Kita masukkan data ke dalam rumus. M-nya 50, T-nya ditanyakan dikurangi 20 ya. Kemudian sama dengan M2-nya berapa? 30 dikali 80 dikurangi TC. Nah, ini C-nya hilang karena sama-sama airnya, sehingga harga C kalor jenis air sama, sehingga dihilangkan saja ya. C1, C2 ini hilang. Kalau perkalian karena harganya sama kan bisa hilang ya. Oke. Kemudian 50 kali TC berarti 50 TC, kan 50 kali TC yang ada di dalam kurung dikalikan semua dengan yang ada di luar kurung. 50 kali TC, maka 50 kali TC. Nah ya, ditulis 50 kali 20 berarti berapa? 100, sama dengan 30 kali 80. Berapa? 30 kali 80 ya, 2400. 30 kali TC, 30 TC. Nah ya. Kemudian 80 T. Ini dari mana? Ya, 80 ditambah 30. Nah ya, ini suhunya 50 TC ditambah 30 TC, 80 TC. Kemudian 2500 berasal dari 2400 ditambah 100, 2500. Maka TC-nya, T bersamanya atau suhu bersamanya menjadi berapa? 31,25 derajat Celcius. Dari mana ini? 2500 dibagi 80. Nah, sehingga suhu bersama antara kedua zat cair tadi adalah 31,25 derajat Celcius. Nah, ini suhu bersama. Oke. Bisa ya anak-anak ya? Ya. Sekarang perpindahan kalor. Apakah panas atau kalor itu bisa berpindah? Nah, coba dilihat gambar-gambar ini ya. Nah, ini ada api unggun. Nah, ini biasa kamu lakukan ketika pramuka ya, ada api unggun. Api unggun ini dinyalakan kira-kira tujuannya untuk apa sih? Iya, untuk menghangatkan. Karena api unggun itu biasanya dinyalakan pada saat malam hari. Karena malam hari itu dingin, untuk menghangatkan badan, maka apa? Dinyalakan api. Nah, sehingga hangat. Berarti kenapa tubuh kita kok menjadi hangat? Nah, karena ada api tadi. Berarti
api atau kalor atau panas itu kan bisa berpindah kan ya. Nah, kemudian ini ketika besi ini kita panaskan, padahal yang dipanaskan di sini kan ya, tetapi kenapa di seluruh besi itu ketika kita sentuh kok terasa panas? Nah, itu karena apa? Panasnya, kalornya mengalir sehingga kita terasa panas. Berarti kalor itu bisa berpindah. Bagaimana jenis-jenis kalor itu bisa berpindah? Yang pertama yaitu perpindahannya secara konduksi. Nah, coba pernah melakukan atau membuat ini teh atau kopi? Ya. Ketika kita membuat teh atau kopi, pada saat kita mengaduknya, kenapa di sendok itu kok terasa hangat, terasa panas? Nah, itu adalah konduksi. Contoh lain, nah, ketika besi ini kita bakar ya, yang dibakar padahal sini ya, tetapi kenapa di ujung besi itu kok kita terasa hangat atau panas? Nah, kalor itu berpindah. Ya, panas itu berpindah. Ini terjadi aliran panas. Nah, perpindahan kalor secara konduksi itu adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Jadi ini tetap, ya, partikelnya itu tetap tidak berpindah. Nah, beda dengan ini. Nah, ini perpindahan kalor cara yang kedua yaitu secara konveksi. Nah, ini dicontohkan ketika kita memasak ya, karena ada kalor dari api. Nah, ini kenapa seluruh zat cair atau air ini kok panas, terasa panas, yang akhirnya dia akan mendidih. Nah, ini di dalam partikel zat cair itu akan terjadi perpindahan. Yang di atas semula tidak panas akan ke bawah. Sedangkan yang bawah yang sudah menjadi panas akan ke atas. Nah, ini adanya perpindahan partikel. Beda dengan yang konduksi tadi, ya. Di dalam sendok tadi, partikelnya itu tidak ikut berpindah. Hanya panasnya saja yang mengalir. Tetapi kalau konveksi, dari kalor yang diberikan tadi, partikel dari zatnya tadi akan berpindah. Nah, inikah yang dikatakan dengan konveksi. Gambar lain. Nah, ya, angin darat atau angin laut. Ini terjadi apa? Perpindahan partikel. Karena apa? Karena ini terjadi proses penguapan. Ya, panas. Sehingga ada zat cair itu akan ke atas menjadi gas. Sehingga ini yang dikatakan sebagai partikel zatnya itu berpindah. Beda dengan tadi yang konduksi tadi ya. Oke. Nah, sehingga bisa disimpulkan perpindahan kalor secara konveksi itu adalah perpindahan kalor disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Nah, ini pindahnya ini loh ya. Partikel-partikel zat cair yang atas menjadi ke bawah, yang bawah menjadi ke atas. Nah, sama dengan angin darat dan angin laut tadi ya. Ya. Perpindahan kalor yang ketiga yaitu secara radiasi. Nah, ini coba dilihat gambarnya. Nah, ya. Ini secara radiasi. Ini ada api unggun. Nah, yang tadi saya jelaskan ya. Ini ada api unggun. Ada kalor. Maka kalor ini akan apa?
akan membuat lingkungan sekitar menjadi panas atau hangat. Nah ini. Nah, radiasi ini adalah tanpa zat perantara. Nah, ini dicontohkan ya, ketika api ini dinyalakan, maka kok kita terasa hangat, kok badan kita terasa enak, hangat, tidak kedinginan. Nah, yang membawa ini siapa? Kan nggak ada kan ya? Tidak ada perantara. Kalau tadi yang konduksi ada alatnya ya, yaitu sendok atau besi sehingga kita terasa panas. Kemudian yang kedua ada konveksi ya. Ada apa? Ada zat cairnya, ada medianya sehingga terasa panas. Sedangkan kalau radiasi ini tidak pakai zat perantara, tetapi kita terasa hangatnya, terasa panasnya. Itu adalah perpindahan kalor, perpindahan panas tapi tanpa melalui zat perantara yang disebut dengan radiasi. Nah, contoh yang kedua, ya, matahari pada saat siang, ya. Nah, kenapa kok kita terasa panas juga? Nah, itu adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Walaupun matahari itu jauh di atas kita, tetapi panasnya kita bisa rasakan. Nah, itu adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara atau disebut dengan radiasi. Nah, sehingga bisa disimpulkan perpindahan kalor secara radiasi itu adalah perpindahan kalor secara langsung atau tanpa melalui zat perantara. Oke, paham ya? Perpindahan kalor ada 3 ya, ada konduksi, ada konveksi, ada radiasi. Yang masing-masing ada perbedaannya. Kesimpulannya, ya, kalau diberikan gambar begini, maka ini secara otomatis sudah ada 3 perpindahan kalor. Nah, yang pertama, ya, secara konduksi. Nah, mengapa kok terasa panas tangan kita? Nah, di sini, nah ini adalah aluminium. Ini adalah penghantar panas. Sehingga ketika kita memegang bagian yang logam atau aluminium, maka kita terasa panas. Sehingga biasanya di sini ditambahi dengan apa? Kayu. Karena kayu itu tidak menghantar panas. Kalau kita langsung memegang yang ininya, panas sekali. Itu adalah konduksi. Kemudian yang ini, ya, partikel zat cairnya akan berpindah. Nah, itu disebut konveksi. Kemudian di sekitar perapian, mengapa kok terasa panas? Ya, kalau kita masak di dapur kita kok terasa panas? Nah, itu adalah perpindahan secara radiasi. Nah, ini kesimpulan dari ketiga perpindahan kalor tadi. Oke ya, jelas ya anak-anak? Ya. Oke. Untuk materi kali ini Bunur akhiri karena sudah selesai, dan jangan lupa ya, nanti ada soal. Soal itu harus dikerjakan dengan syarat harus melihat materinya, jangan asal memilih A, B, C gitu aja. Tetapi sebelum kami memilih, maka harus dihitung lebih dulu. Gampang kok nak, ya gampang sekali. Tadi rumus-rumus sudah saya berikan dan contoh-contoh soal sudah saya berikan. Oke, jadi untuk soalnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Mengakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.